Nama Surabaya diyakini berasal dari dua kata, sura, ikan hiu, dan baya, buaya, yang melambangkan dua kekuatan besar yang saling bertarung. Legenda ini mengisahkan pertempuran antara ikan hiu dan buaya sebagai simbol perebutan kekuasaan. Namun, ada pula tafsir historis. Sura ing baya berarti berani menghadapi bahaya, yang mencerminkan semangat perjuangan penduduknya. Surabaya mulai disebut dalam naskah kuno sejak abad ke-14. Dalam Kidung Sunda dan catatan sejarah lainnya, wilayah ini disebut sebagai Curabaya atau Ujung Galuh, pelabuhan penting di wilayah timur Kerajaan Majapahit. Wilayah ini merupakan muara dari Kalimas dan menjadi titik pertemuan pedagang lokal dan asing. Pada abad ke-16 hingga 17, Surabaya menjadi kota pelabuhan besar yang dikuasai oleh Kesultanan Demak dan kemudian Mataram. Kota ini berkembang sebagai pusat perdagangan, pertanian, dan militer. Surabaya juga dikenal karena perlawanan keras terhadap VOC Belanda. Perlawanan ini memuncak saat Mataram mencoba menaklukkan Surabaya selama lebih dari 5 tahun, 1620, dan berhasil menguasainya setelah pengepungan besar. Pada abad ke-18 hingga awal abad ke-20, Surabaya tumbuh menjadi kota modern bergaya Eropa. Setelah dikuasai penuh oleh VOC, lalu Hindia Belanda, Surabaya dijadikan pusat militer dan perdagangan. Pelabuhan Tanjung Perak dibangun dan menjadi pelabuhan utama di Indonesia Timur. Dibangun jalur kereta api pertama di Jawa Timur, 1878, yang menghubungkan Surabaya Pasuruan. Banyak gedung kolonial, pabrik, dan jalur tram listrik didirikan. Surabaya memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. 10 November 1945, terjadi pertempuran Surabaya antara rakyat Surabaya dan pasukan sekutu Inggris dan Belanda. Peristiwa ini dipicu oleh tewasnya Brigadir Malabi dan menyebabkan pertempuran sengit. Tokoh seperti Bung Tomo membakar semangat arek-arek Surabaya. Karena keberanian ini, 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional. Setelah kemerdekaan, Surabaya berkembang pesat sebagai kota industri, pelabuhan, dan pendidikan. Kota ini menjadi ibu kota Provinsi Jawa Timur dan dikenal sebagai Kota Pahlawan, kota industri dan niaga, dan pusat budaya arek dan ludruk. Sebelum berdirinya Pelabuhan Tanjung Perak, kegiatan pelabuhan di Surabaya dilakukan di Pelabuhan Kalimas, yang berada di pusat kota dan hanya dapat dilayari oleh kapal kecil. Barang-barang dari kapal besar harus diangkut menggunakan perahu kecil, tongkang, dari pelabuhan lepas ke Kalimas, yang tidak efisien. Pada akhir abad ke-19, kebutuhan akan pelabuhan laut dalam yang modern makin mendesak karena pertumbuhan ekonomi dan perdagangan di Hindia Belanda. Keterbatasan pelabuhan Kalimas dalam melayani kapal dagang besar. Pada tahun 1906, Insinyur W. de Jong, seorang insinyur Belanda, mengajukan rencana pembangunan pelabuhan laut dalam di Tanjung Perak. Lokasinya dipilih di muara Sungai Kalimas, di kawasan yang masih berupa rawa-rawa. Rencana ini baru disetujui pada tahun 1910, namun pelaksanaannya tertunda karena keterbatasan anggaran dan situasi politik. Pembangunan Pelabuhan Tanjung Perak dimulai pada awal 1910-an, termasuk pengerukan kanal, pembangunan dermaga, dan gudang-gudang pelabuhan. Proyek ini juga mencakup pembangunan jalan rel, fasilitas bongkar muat, dan pemecah gelombang breakwater. Pelabuhan Tanjung Perak resmi dibuka pada tahun 1925, menggantikan Pelabuhan Kalimas sebagai pelabuhan utama. Pada masa Hindia Belanda, Tanjung Perak menjadi pelabuhan utama untuk ekspor komoditas seperti gula, kopi, dan tembakau dari Jawa Timur. Saat Perang Dunia Kedua, pelabuhan ini menjadi target strategis. Jepang menguasainya pada tahun 1942 dan menjadikannya basis logistik selama pendudukan. Setelah Jepang kalah, pelabuhan ini menjadi lokasi penting selama Revolusi Kemerdekaan Indonesia, termasuk dalam pertempuran mempertahankan Surabaya tahun 1945. Setelah Indonesia merdeka, Pelabuhan Tanjung Perak dikelola oleh pemerintah Indonesia dan mengalami modernisasi bertahap. Tahun 1960 sampai 1980-an.
Pembangunan infrastruktur dasar dan fasilitas bongkar muat ditingkatkan. Tahun 1992, pengelolaan pelabuhan diambil alih oleh PT Persero Pelabuhan Indonesia, Pelindo III. Sejak itu, Pelabuhan Tanjung Perak terus dikembangkan untuk mendukung pertumbuhan perdagangan nasional dan internasional. Saat ini Tanjung Perak menjadi pelabuhan kontainer terbesar kedua di Indonesia setelah Tanjung Priok di Jakarta. Tersedia berbagai fasilitas modern, Terminal Peti Kemas Surabaya (TPS), Terminal Gapura Surya Nusantara untuk penumpang, Terminal Teluk Lamong, pelabuhan semi-otomatis pertama di Indonesia yang berorientasi ramah lingkungan. Pelabuhan Tanjung Perak terhubung dengan tol, jalur kereta api, dan kawasan industri di Jawa Timur, menjadi gerbang utama perdagangan di kawasan Timur Indonesia, KTI. Mendukung sistem logistik nasional dan internasional, termasuk layanan kapal ke Asia, Eropa, dan Australia, merupakan bagian dari Indonesia Port Corporation dan proyek tol laut nasional. Saudara, untuk mengenang masa silam, berikut tampilan Pelabuhan Tanjung Perak dan tempat-tempat lainnya di kota Surabaya. Dokumentasi ini direkam pemerintah kolonial Belanda dari tahun 1929 hingga tahun 1930. Pada bulan Mei tahun 1930, dari puncak Menara Wilhelmina, lensa kamera diarahkan ke arah jantung aktivitas maritim Jawa Timur, Pelabuhan Tanjung Perak. Inilah Surabaya, kota dagang utama Hindia Belanda, tempat kapal dari berbagai penjuru dunia singgah dan pusat pertemuan laut, logistik, dan kekuasaan. Terlihat jelas panorama pelabuhan yang sibuk. Di kejauhan, berdiri megah kompleks angkatan laut dan jangkar ganda, tempat kapal-kapal besar berlabuh. Surabaya bukan hanya pelabuhan, ia adalah denyut nadi perdagangan dan kemakmuran. Terlihat gedung pengadilan negeri dan Landraat, simbol supremasi hukum kolonial. Rumah megah Gubernur Jawa Timur berdiri berdampingan dengan kediaman Bupati Surabaya. Tak jauh, rumah Komandan Angkatan Laut memancarkan kekuasaan maritim Hindia Timur. Lapangan Tanjung Perak, Jembatan Wonokromo dan Dinojo, serta Boulevard Juliana memperlihatkan perencanaan kota modern dengan jalan lebar dan infrastruktur kokoh. Di pusat perbelanjaan, toko-toko besar seperti Linda Tevis dan Stockfish dan Wide Away menjajakan barang-barang Eropa kepada para elit dan kaum menengah. Hotel Georgina menawarkan kenyamanan ala barat di jantung Hindia. Jalan Celebes, Ketabang Besar, dan Jalan Musi menjadi tempat tinggal para Eropa dan kaum terpelajar Bumi Putra. Rumah-rumah besar berdiri anggun di bawah naungan pepohonan rindang. Surabaya adalah kota perdagangan dan kemakmuran. Disinilah rumah-rumah nyaman dibangun, tempat warga menjalani hidup dengan gaya modern Hindia. Hotel-hotel modern menawarkan ruang makan luas dan gedung perkantoran megah menjadi pusat kendali perusahaan dagang besar seperti HVA. Pendidikan dan keimanan berdampingan. Sebuah sekolah Katolik berdiri berdampingan dengan gereja baru yang megah. Namun bagi sebagian orang, gereja lama menyimpan nuansa puitis yang tak tergantikan. Sebuah gereja Protestan yang manis berdiri dalam harmoni arsitektur kolonial dan semangat timur. Semuanya mencerminkan satu hal, kemakmuran yang mengalir di setiap sudut kota. Tak tertinggal, pemadam kebakaran kota dengan mobil-mobil canggih senilai 40.000 gulden. Siap siaga dengan kapasitas 3.000 liter air. Petugas pribumi dengan cekatan beraksi menunjukkan integrasi teknologi dan tenaga lokal. Dan lalu lintas, Surabaya memiliki satu mobil untuk setiap 5 orang Eropa. Sebuah angka yang bahkan sulit ditandingi kota-kota di negeri Belanda sendiri. Inilah Surabaya, kota dagang utama Hindia Belanda. Sebuah kota yang hidup, berkembang, dan mencerminkan persilangan budaya, kekuasaan, dan kemajuan zaman. Di ufuk timur Pulau Jawa, di mana mentari mengintip dari celah jendela sejarah, berbaringlah Surabaya, tua, tangguh, dan tabah,
merekam jejak kaki dari abad ke abad, dengan luka dan harapan yang berjejal dalam debur ombak. Tanjung Perak, engkau pelabuhan saksi, di dadamu bersandar kapal-kapal asing dan bangsa sendiri. Sejak bayang bendera Belanda menaungi langitmu, engkau tak gentar meski tubuhmu dibebani peti rempah dan besi. Engkau terus bernapas dalam hiruk pasang manusia dan mesin. Waktu kolonial, buruh-buruh bertelanjang dada menurunkan karung kopi dan candu, diiringi teriakan mandor, sementara suara gamelan dari kampung menyusup ke celah lumbung, menghibur hati yang rindu tanah merdeka. Di sepanjang Kalimas, perahu-perahu kecil menyambut pagi, mengantar ikan segar dan semangat tak henti. Anak-anak berlari di tepi dermaga menyanyikan lagu dalam bahasa yang tak dimengerti penjajah, namun menggema lantang. Ini tanah kami. Di balik dinding gudang tua yang kini bisu, terdengar gema langkah para pejuang, rahasia dipendam dalam peluit kapal, dan surat-surat rahasia disisipkan dalam kantong goni. Kini, Surabaya masih berlayar, diiringi deru truk, tawa anak sekolah, dan doa para nelayan. Tanjung Perak berdiri megah, menatap samudra dengan dada terbuka, menyimpan ribuan cerita dalam peluh pelaut, dalam tangis perempuan yang menanti di jendela petang. Wahai Surabaya, kota keberanian, engkau bukan hanya tanah dan pelabuhan, tapi nadi yang terus berdetak untuk republik yang kau lahirkan.
Dalam tayangan-tayangan menawan selanjutnya, Anda akan terpukau mengenang masa silam, kota yang kemudian hari menjadi medan laga para petarung arek-arek Surabaya. Pada pukul 1:30 siang, ketika matahari tropis menggantung tinggi di langit, denyut kota Surabaya berdetak kencang di sekitar jembatan layang kereta api Pasar Besar. Kamera menangkap denyut kehidupan yang padat dan nyaris kacau. Mobil-mobil melaju cepat saling salib, tram listrik bergemuruh di rel tua, gerobak sapi mengangkut beban berat, dan para pegawai kantoran mengayuh sepeda dalam diam, mengejar waktu yang tak pernah menunggu. Lensa bergerak pelan, menyapu deretan papan iklan yang menempel di dinding-dinding toko. Aspirin untuk sakit kepala, anggur meja delus untuk pelipur penat. Di antara galeri dan pertokoan bergaya kolonial, pengumuman film-film asing mencuri perhatian. The Last Warning, epik Jerman karya Fritz Lang, Siegfried dan Die Nibelungen. Di fasad bioskop Apollo yang megah, terpampang kabar yang menggoda. Mulai 18 Juli, Lon Chaney hadir di layar lebar dalam The Unholy Three.
Surabaya tampil seperti kota Eropa yang dipindahkan ke Khatulistiwa. Gedung-gedungnya menjulang dengan gaya modern yang dalam beberapa hal melampaui barat itu sendiri. Tapi di antara aspal dan batu bata, kerbau yang menarik gerobak, dan sosok penduduk pribumi yang lalu lalang dengan tenang mengingatkan kita bahwa ini tetaplah Hindia Belanda. Sebuah tanah yang dipoles modernitas, namun menyimpan denyut lamanya di balik setiap sudut kota. Wahai Surabaya, November tak pernah mati. Di bawah langit Surabaya yang memerah, bau mesiu menggantikan bau melati. Tanah retak, darah menetes, di tiap tikungan, nyawa bertaruh demi negeri. Bukan hanya suara arek Surabaya yang menggema di Jembatan Merah, tapi juga teriakan Bugis dari selatan, jerit Batak dari utara, dan nyanyian Minahasa yang tak sempat selesai. Mereka datang bukan sebagai tamu, tapi saudara sejiwa, menanggalkan suku, melupakan asal, menjadi satu. Indonesia yang berdarah dan marah. Tubuh-tubuh muda rebah di bawah geram meriam dan peluru serdadu. Tapi tak ada yang mundur, tak ada yang gentar, sebab kata merdeka telah bersarang lebih dalam dari peluru penjajah. Anak-anak muda yang bahkan belum sempat mencintai hidup, menyerahkan tubuh mereka untuk tanah ini dengan senyum yang tak pernah kembali. Tapi Surabaya tak menangis, ia berteriak, ia mengutuk, ia memahat sejarah dengan peluh dan nyawa. Dan hari itu, di antara bara dan debu, terbentuk simpul yang tak bisa dipisah. Dari Minahasa ke Batak, dari Bugis ke Madura, mereka adalah satu, putra Ibu Pertiwi yang memilih mati agar kita bisa bernyanyi. Surabaya, kau kota luka, tapi juga nyala yang tak pernah padam. November tak pernah mati, ia hidup dalam dada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.